Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Suara itu bergema dengan kekuatan misterius ke setiap sudut dunia seribu besar. Pada saat yang sama, semua orang di dunia seribu besar mengangkat kepala mereka dan melihat ke layar yang tinggi dengan kaget. Layar itu misterius dan kuno, membawa tekanan yang tak terlukiskan. Itu mirip dengan berat dunia. Di benua setan roh, semua orang dari dunia seribu besar gemetar. Mereka tahu apa yang diwakili oleh Dewan Cakrawala. Itu berarti bahwa selain Kaisar Api dan leluhur bela diri, dunia seribu besar mereka akan memiliki peringkat lain, dan itu adalah kabar baik bagi dunia seribu besar mereka. Kaisar Api dan leluhur bela diri bersyukur pada adegan ini, karena Mu Chen akhirnya muncul pada saat yang genting. Selanjutnya, moral dunia seribu besar juga meningkat. Papan Cakrawala, ketika penampilan Dewan Cakrawala mengusir kegelapan yang tak berujung, Raja Jahat Surgawi melihat siluet ramping di bawah papan. Jadi, dunia seribu besarmu telah mencoba membuat rangker lain selama 5 tahun terakhir. Menyipitkan matanya, Raja Jahat Surgawi mengejek, tapi kekuatan orang ini mungkin cukup bagus, tapi dia masih kurang untuk meninggalkan namanya di papan Cakrawala. Dengan penglihatan tajam Raja Jahat Surgawi, dia secara alami dapat mengatakan bahwa budidaya Mu Chen mungkin berada di tahap akhir penguasa surgawi suci, tetapi itu tidak cukup baginya untuk meninggalkan namanya di papan Cakrawala. Mu Chen secara alami mendengar cibirannya, tetapi dia mengangkat kepalanya dan menatap papan Cakrawala kuno dengan nyala api di matanya. Dia akhirnya bisa memenuhi keinginan yang dia buat saat itu. Saat dia membentuk segel, cahaya meledak dan semua orang bisa melihat sosok kuno yang dipenuhi aura abadi, tubuh abadi primordial. Di bawah kendali Mu Chen, tubuh abadi primordial mengambil langkah maju dan bergabung ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, cahaya meledak dari Mu Chen dan seluruh tubuhnya tampak seperti permata tembus pandang saat energi spiritual beredar, memancarkan tekanan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, bahkan penguasa surgawi tahap akhir seperti Qin Tian merasakan tekanan signifikan dari Mu Chen. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan mengulurkan tangannya dan membuat pukulan di papan Cakrawala. Pada saat kontak itu, seluruh dunia bergetar dan kekuatan misterius mencoba menghalanginya untuk membuat pukulan lain di papan Cakrawala. Sedikit kurang, Kaisar Api dan leluhur bela diri berkomentar, jelas, Mu Chen mungkin bisa memicu Dewan Cakrawala, tapi dia masih agak kurang untuk meninggalkan namanya. Alasannya terletak pada yayasannya, bagaimanapun, itu sudah luar biasa bagi Mu Chen untuk mencapai ini, bahkan jika dia berhasil menerima warisan Kaisar Abadi. Sepertinya harapanmu padam sekarang, Raja Jahat Surgawi tersenyum dengan mata menyipit. Ledakan tawa juga meledak dari klan Vien saat mereka menyerang moral dunia seribu besar. Namun, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan pembangkit tenaga listrik puncak lainnya tidak terpengaruh, karena mereka sudah lama memperkirakan ini, belum lagi Mu Chen tidak akan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk meninggalkan namanya di papan Cakrawala. Tidak ada perubahan pada ekspresi Mu Chen, dia tidak memaksakan jalannya setelah menemui halangan, tetapi menutup matanya, yang berlangsung selama 10 napas aneh. Sementara semua orang merasa bingung, ruang tiba-tiba terkoyak di belakang Mu Chen dan semua orang bisa merasakan siluet hitam dan putih berdiri di sampingnya. Kedua siluet itu masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih, dan mereka tampak sama dengan Mu Chen. Kami terlambat, Mu Chen berjubah hitam tersenyum. Kau tepat waktu, Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan, ayo pergi. Kedua klon itu menganggukkan kepala dan tangan mereka bersatu. Setelah itu, pancaran spiritual tak terbatas meledak di belakang mereka, seolah-olah mereka bisa membentuk dunia energi spiritual. Dalam dunia energi spiritual, dua siluet kuno perlahan muncul. Salah satu siluet tampaknya terbuat dari kristal, menembus dengan pancaran tak berujung, di jalur cahaya, bahkan ruang menjadi kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Yang lain tampak halus, tetapi diselimuti energi spiritual tanpa batas yang bahkan membuat orang-orang seperti Qin Tian merasa kecil di hadapannya. Tubuh cahaya tak berujung dan tubuh Sage Roh Agung. Semua orang melihat dua siluet dengan api di mata mereka.
Keduanya adalah benda surgawi primal, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan benar-benar berhasil dalam mengolah mereka. Itu berarti bahwa Mu Chen memiliki 3 benda surgawi primal, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar berhasil. Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas. The Tripures benar-benar mendalam, tapi itu adalah keberuntungan Mu Chen, dan itu berarti bahwa Tripures cocok untuknya. Bahkan mereka tidak merasa bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dari dia. Senyum mengejek di wajah Raja Jahat Surgawi membeku saat dia menatap Mu Chen dalam-dalam. Saya tidak pernah menyangka bahwa 3 benda surgawi primal akan benar-benar dikumpulkan pada satu orang. Dia berhasil mengatakan bahwa 3 Mu Chen adalah satu tubuh, jadi itu harus menjadi teknik cloning mendalam yang bisa berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing mengolah tubuh surgawi primal. Seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka di hadapan Dewan Cakrawala, dan ketiga Mu Chen secara alami dapat bekerja bersama karena mereka dianggap sebagai satu. Itu berarti bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk meninggalkan namanya di papan Cakrawala. Saat mata Raja Jahat Surgawi berkedip, dia menahan diri untuk tidak bergerak karena dengan munculnya papan Cakrawala, energi dunia berada pada titik terkuatnya. Jadi jika dia bergerak, dia mungkin akan menderita serangan dari Dewan Cakrawala sebagai gantinya. Meskipun dia akan bergerak di Dewan Cakrawala untuk mengendalikannya, itu bukan waktu yang tepat sekarang. Dengan demikian, dia secara bertahap menenangkan aura iblis di sekitarnya dan dengan dingin menatap Mu Chen. Pada saat yang sama, tubuh Radians tak berujung dan tubuh Sagero Agung menyatu menjadi klon Mu Chen dan energi spiritual mereka tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Izinkan kami berdua untuk membantumu, kedua klon meraung saat mereka mengulurkan tangan dengan 2 arus energi spiritual yang tak terbatas meledak dari telapak tangan mereka. Kedua arus berkumpul menuju jari Mu Chen dan jarinya samar-samar berubah transparan. Dengan ekspresi muram, jari Mu Chen secara bertahap mengetuk. Saat jarinya mengetuk, penghalang misterius muncul sekali lagi, tapi kali ini, mata Mu Chen meledak dengan sinar yang tajam. Pada saat itu, riak menyebar di papan Cakrawala yang bergulung di seluruh dunia 1000 besar. Semua orang di dunia 1000 besar dapat merasakan gelombang suara kuno pada saat ini. Halangan misterius itu hanya berlangsung sebentar sebelum ditembus. Mu Chen bisa merasakannya saat jarinya menarik tanda kursif di papan misterius. Seiring dengan jari Mu Chen, semua orang bisa merasakan pengumpulan kekuatan misterius di papan Cakrawala dengan guratan yang secara bertahap terbentuk. Pada pukulan terakhir, kekuatan agung tersapu dan satu kata, Mu, terukir di papan Cakrawala. Ketika dia menyelesaikan pukulan terakhirnya, dia merenung sebentar dan ingin melanjutkan. Namun, dia berhenti, karena dia bisa merasakan bahwa dia masih belum cukup kuat. Dewan Cakrawala dipisahkan menjadi nama depan dan nama belakang. Hanya dengan melengkapi keduanya, seseorang dapat dianggap telah meninggalkan nama lengkapnya. Tetapi mencoba menyelesaikan bagian kedua lebih sulit daripada bagian pertama. Tidak heran mengapa 2 senior, Kaisar Api dan leluhur bela diri, terjebak pada langkah ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen merasa menyesal. Jika dia berhasil meninggalkan seluruh namanya, berurusan dengan Raja Jahat Surgawi tidak akan menjadi masalah. Saat dia menghela nafas dalam hatinya, Mu Chen menarik tangannya. Pada saat yang sama, kata Mu terpancar dengan cemerlang, seolah-olah sedang terukir di kedalaman dunia ini. Kekuatan misterius turun dan menyelimuti ketiga Mu Chen. 3 Mu Chen menutup mata mereka dan pakaian mereka berkibar. Semua orang bisa merasakan tekanan yang tak tertahankan secara bertahap meresap dari Mu Chen yang melebihi alam penguasa surgawi. Itu adalah transformasi asli. 3 Mu Chen bertukar pandang dan tersenyum. Mereka bisa merasakan energi misterius di tubuh mereka. Itu adalah energi dunia. Saat ini, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama telah meninggalkan namamu di papan Cakrawala. Kaisar Api dan leluhur bela diri tersenyum saat mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen. Pada saat ini, Mu Chen berada di level yang sama dengan mereka. Semua orang dari faksi Great Thousand World melihat pemandangan ini dengan gembira dan suara mereka meledak. Selamat, Tuan Mu, karena meninggalkan namamu di papan Cakrawala. Qin Tian dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya membungkuk saat mereka menangkupkan tangan mereka bersama-sama.
mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat. Mu Chen sekarang memiliki kualifikasi untuk berada di level yang sama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri setelah sampai sejauh ini. Statusnya diverifikasi dengan gelar Tuan Mu, itu karena, pada saat ini, Mu Chen adalah rangker ketiga dari dunia 1000 besar. Saat pancaran spiritual yang menyilaukan merembes dari papan cakrawala, ketiga Mu Chen berdiri bersama dan sebuah tanda misterius terbentuk di tengah alis mereka. Rune itu telah terbentuk menjadi 3 magatama yang perlahan berputar dan meresap dengan fluktuasi aneh dan tekanan misterius. Itu karena rune itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang meninggalkan namanya di papan cakrawala. Di tengah sorak-sorai, pancaran di papan cakrawala berlangsung sesaat sebelum berangsur-angsur surut dan akhirnya menghilang. Sukses, Qin Tian dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya bersemangat di adegan ini. Pada saat ini, tekanan yang meresap dari tubuh Mu Chen tidak lebih lemah dari Kaisar Api dan leluhur bela diri. Selanjutnya, mereka bersukacita karena Mu Chen tidak sendirian, dia mewakili 3 orang. Kekuatan ketiga Mu Chen sama, dan dia mewakili 3 orang. Itu berarti dunia 1000 besar mereka memiliki total 5 ranker. Alasan mengapa mereka sangat bersemangat adalah karena dunia 1000 besar telah mencapai yang terkuat dalam sejarah. Dengan 5 lawan 1, bahkan Raja Jahat Surgawi akan merasa bermasalah, bukan? Di gunung, Mu Chen mengangkat kepalanya dan mereka bertiga bergerak, muncul di samping Kaisar Api dan leluhur bela diri. Saat pancaran tak terbatas meledak dari tubuh mereka mirip dengan 3 matahari saat mereka bersinar, yang membuat semua orang di dunia 1000 besar bersemangat untuk melihat bahwa kegelapan yang datang dari Raja Jahat Surgawi telah mulai mundur. Setelah itu, benua iblis roh dipisahkan menjadi 2, dengan kegelapan mengambil separuh lainnya, dan tidak dapat menimbulkan korosi. Pada saat ini, kekuatan dunia 1000 besar akhirnya mencapai tingkat di mana mereka dapat menghadapi Raja Jahat Surgawi. Tuanmu, semua orang di dunia 1000 besar dipenuhi dengan kegembiraan saat perasaan tertekan mereka menghilang. Semangat mereka melonjak saat sorak-sorai memekakkan telinga bergema dari setiap sudut dunia 1000 besar. Di antara sorakan, klan Vian terdiam karena momentum mereka tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Sial, saya tidak pernah menyangka bahwa dunia 1000 besar akan memiliki langkah seperti itu. Wajah Saiyan Sky Monarch tenggelam saat dia melihat ketiga Mu Chen. Aku ingat bocah itu, dia mengalahkan Jiang Ya dari klan Roh Iblis. Tapi dia hanya penguasa surgawi abadi saat itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 5 tahun, dia akan tumbuh secepat ini. Wajah Shadow Sky Monarch juga suram. Saat Raja Langit lainnya membunyikan komentar mereka, wilayah sekitarnya menjadi dipenuhi dengan keributan mereka. Tapi keributan itu hanya berlangsung sebentar sebelum mereka merasakan tatapan diarahkan. Mereka segera merasakan hawa dingin di hati mereka dan mereka terdiam. Raja Jahat Surgawi dengan acuh tak acuh melirik Mu Chen dan berkata, masih ada lagi keberadaan setengah matang, mereka hanya menambah jumlah mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Saat dia berbicara, dia tidak lagi peduli dengan klan Vian dan melihat kelima siluet yang dipenuhi dengan cahaya tak terbatas. Sepertinya ini pasti kartu truf yang telah kalian persiapkan selama 5 tahun terakhir, kan? Suara acuh tak acuh Raja Jahat Surgawi bergema. Tapi, apakah kalian berpikir bahwa kamu bisa menang dengan lebih banyak angka? Sudut bibir Raja Jahat Surgawi naik saat dia diejek. Leluhur bela diri menyipitkan matanya dan menjawab, apakah kami bisa mengalahkanmu atau tidak? Kami harus berjuang untuk mengetahuinya. Haha, itu masuk akal. Raja Jahat Surgawi terkekeh dan ketiga matanya berkedip dengan cahaya dingin yang membuat tulang punggung mereka merinding. Karena itu masalahnya, maka kita akan memulai pertarungan kita. Jika kalian dikalahkan oleh tanganku, maka bentuk kehidupan dari dunia 1000 besar akan diperbudak oleh klan Vian kita, dan disimpan sebagai ternak untuk disembelih. Senyum ramah dikenakan di wajah Raja Jahat Surgawi. Namun, kata-katanya bergema dengan ganas yang membuat wajah parti dari Great Thousand World berubah. Aura iblis meledak dari tubuh Raja Jahat Surgawi dengan setiap helainya mirip dengan naga iblis. Pada saat ini, aura iblis mengamuk dengan Raja Jahat Surgawi yang mirip dengan persona Dewa Iblis. Pemusnahan matahari iblis. Suara Raja Jahat Surgawi bergema saat aura iblis berkumpul menjadi 9 matahari hitam di hadapannya.
Masing-masing dari mereka berkobar dengan api iblis, bersama dengan fluktuasi yang menyebabkan benua iblis roh menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saat 9 matahari hitam terbang, mereka diarahkan ke Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Ketika Qin Tian dan penguasa surgawi lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tekanan yang meresap dari matahari iblis membuat mereka merasa tidak berdaya. Tingkat konfrontasi ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka campuri. Melihat bahwa Raja Jahat Surgawi akhirnya bergerak, wajah Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri tenggelam saat mereka saling bertukar pandang dan menganggukkan kepala. Kaisar Api adalah yang pertama bergerak dan seorang penguasa hitam muncul di genggamannya, berkobar dengan Kaisar Api. Dengan tatapan tajam, dia tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Tsunami pemecah api. Saat penguasa berayun ke bawah, gelombang deras menyapu. Namun, tidak ada percikan air. Mereka digantikan dengan api besar yang berubah menjadi sinar yang terbang keluar dan membakar ruang dalam prosesnya. Keterampilan itu adalah sesuatu yang dikembangkan Kaisar Api ketika dia masih muda. Mencapai tingkat kultivasinya ini, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada kemampuan surgawi Peerless puncak manapun di dunia 1000 besar. Leluhur bela diri juga bergerak. Petir menyelimuti tongkat Kaisar Petir saat dia menginjaknya. 3 raungan bergema dan terbentuk menjadi naga besar. Serangan dari Kaisar Api dan leluhur bela diri masing-masing telah menangani 3 matahari iblis, meninggalkan 3 terakhir untuk Mu Chen. Mengangkat kepalanya, matahari iblis tercermin di mata Mu Chen saat dia menoleh untuk mengangguk pada Mu Chen yang berjubah putih, yang terakhir tersenyum dan maju selangkah. Mu Chen berjubah putih maju selangkah dan cahaya tak terbatas berkumpul. Penghalang bersinar, suara Mu Chen berjubah putih bergema dan cahaya berkumpul menjadi penghalang besar yang menghalangi 3 matahari iblis. Itu adalah penghalang yang sepertinya tidak akan goyah, bahkan jika dunia runtuh. Itu adalah kekuatan dari tubuh cahaya tak berujung. Dengan primal celestial body yang memiliki pertahanan terkuat, kemampuan bertahannya tak tertandingi di dunia 1000 besar. Saat serangan destruktif bentrok, suara besar dihasilkan saat gelombang kejut menyapu dan menghancurkan ruang. Tapi untungnya, kedua belah pihak menghindari membiarkan akibatnya mempengaruhi benua setan roh. Bagaimanapun, pasukan dari kedua faksi ada di sana. Namun sayangnya, beberapa gelombang kejut kecil menyapu dan menyebabkan tanah bergetar dengan retakan menyebar seperti jurang. Pasukan dari kedua faksi terpaku pada konfrontasi. Menghadapi halangan dari Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, matahari iblis runtuh. Untuk dunia 1000 hebat, kita hanya bisa memanfaatkan jumlah kita, Kaisar Api berteriak saat penguasa Suan berat meledak ke arah Raja Jahat Surgawi. Pada saat yang sama, leluhur bela diri juga bergerak dan kilat meledak dari tongkatnya. Setiap satu dari kedipan itu mengandung kekuatan destruktif yang terbang menuju Raja Jahat Surgawi. 3 Mu Chens juga membuat gerakan mereka dalam hubungan. Mereka berlima telah membentuk pengepungan dan mengepung Raja Jahat Surgawi dengan serangan destruktif yang ditujukan pada Raja Jahat Surgawi. Saat pertempuran sengit pecah, Raja Jahat Surgawi tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi tertawa terbahak-bahak. Aura iblis berkumpul dan menabrak mereka berlima dengan lugas. Setelah itu, ledakan terus-menerus bergema dan setiap suara akan menyebabkan hati pasukan kedua faksi tersentak. Mereka tahu bahwa ini adalah konfrontasi puncak yang akan menentukan nasib mereka. Di langit, kekuatan tak terbatas menyebar dan membentuk penghalang untuk menahan gelombang kejut dari pertempuran mereka. Waktu dupa penuh berlalu saat kedua belah pihak memperebutkan lebih dari 10.000 pertukaran, dan setiap serangan mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah benua. Oleh karena itu, semua orang bisa mengharapkan seberapa intens pertempuran itu. Gelombang kejut mengerikan lainnya menyapu dan Raja Jahat Surgawi berdiri di langit. Mu Chens hitam dan putih tertiup kembali oleh aura iblis. Pada saat ini, rambut Raja Jahat Surgawi berserakan dan pakaian atasnya hancur berkeping-keping dengan cahaya jahat tak terbatas yang mekar dari murid jahatnya. Meregangkan lehernya, Raja Jahat Surgawi tampak puas. Melihat mereka bertiga, Raja Jahat Surgawi tertawa. Tidak buruk. Sudah berapa lama sejak saya bertarung dalam pertempuran seperti itu, kalian bertiga tidak mengecewakanku. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri tidak menanggapi saat mereka dengan dingin menatap Raja Jahat Surgawi.
Raja jahat surgawi tidak terganggu. Dia meraung dalam tawa yang bergema seperti guntur yang bergemuruh dengan keganasan tanpa batas yang menyebabkan langit dan bumi berubah. Hahaha, ayo, biarkan aku melihat apakah kalian bertiga dapat menyelamatkan dunia 1000 besar dariku. Jika kamu gagal, aku akan dengan senang hati menerima 1000 dunia yang hebat ini. Seiring dengan tawanya, Raja jahat surgawi tiba-tiba membentuk segel dengan suaranya yang menakutkan bergema, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Mata ke-9, lepaskan. Ketika suara seram Raja jahat surgawi bergema, seluruh dunia bergetar seolah-olah merasa takut. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Raja jahat surgawi. Berdiri di langit, mata ke-9 yang tertutup pada angkatan laut Raja jahat surgawi bergetar sebelum perlahan terbuka. Pada saat ini, mata jahat ke-9 terungkap ke dunia sekali lagi. Ketika mata ke-9 terbuka, semua orang bisa merasakan bahwa tekanan iblis yang merembes dari Raja jahat surgawi mulai melonjak. Tidak hanya benua roh iblis, tetapi bahkan benua terdekat menunjukkan tanda-tanda kehancuran di bawah tekanan iblis. Saat aura iblis yang deras berkumpul di belakang Raja jahat surgawi, itu berubah menjadi cairan hitam pekat yang menetes ke bawah dengan aura iblis yang bisa menghancurkan bahkan penguasa surgawi suci. Dengan senyum sinis di wajah Raja jahat surgawi, cairan hitam itu mulai bersirkulasi seperti aliran sungai yang menari-nari di jari-jarinya, sesekali mengeluarkan suara-suara mengerikan. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan keserakahan dan kehancuran. Ketika Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri memandang Raja jahat surgawi, wajah mereka muram bahkan mereka merasakan ancaman besar datang dari Raja jahat surgawi. Aku khawatir dia adalah eksistensi terkuat sejak kelahiran dunia 1000 hebat. Kaisar Api menghela nafas, karena sangat disayangkan bahwa keberadaan seperti itu bukanlah pelindung dari dunia 1000 besar, tetapi bencana. Terlepas dari seberapa kuat dia, kita tidak bisa membiarkan dia masuk ke dunia 1000 besar bagi mereka yang ada di belakang kita. Suara marsial Ancestor bergema. Kalau begitu mari kita bergerak. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dengan tatapan tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Api dan leluhur bela diri menganggukkan kepala mereka dan 5 siluet membubung ke langit dengan 5 arus menembus cakrawala dan terbang menuju Raja jahat surgawi. Haha, menghadapi 5 serangan, Raja jahat surgawi tidak memiliki rasa takut di wajahnya saat dia tertawa dan melemparkan tangannya. Aliran itu berubah menjadi lingkaran setan besar saat menyebar dengan Raja jahat surgawi di tengahnya. 5 arus menghantam lingkaran setan dan langit dan bumi berfluktuasi, namun, kekuatan penghancur yang kuat meresap dari lingkaran setan saat menyapu, menyebabkan 5 arus pecah menjadi cahaya yang memenuhi cakrawala. Saat cahaya spiritual tersapu, 5 siluet muncul di sekitar Raja jahat surgawi. Pada saat berikutnya, seorang penguasa hitam dilalap api, tongkat kerajaan dalam kilat, dan 3 kepalan tangan yang diselimuti kekuatan berbeda terbang ke arah Raja jahat surgawi. Dengan senyum lembut, Raja jahat surgawi mengulurkan tangannya dan aliran hitam terpisah, lalu mencambuk penguasa yang menyala-nyala. Saat percikan terbang keluar, penguasa berat itu bergetar dan ruang runtuh dalam prosesnya. Pada saat yang sama, Raja jahat surgawi melemparkan lengan bajunya dan aliran lain menerkam dan terbang ke tongkat petir. Saat tubuhnya bergetar, 3 aliran lagi terpisah dari lingkaran cahaya dan berubah menjadi 3 tinju iblis yang bentrok dengan tinju Mu Chen. Haha, kalian bisa tersesat, Raja jahat surgawi tertawa saat tekanan iblis yang sangat besar menyebar. Seiring dengan 5 erangan, 5 siluet mundur dan kaki mereka meninggalkan bekas di ruang yang bertahan lama tanpa menghilang. Ketika semua orang dari dunia 1000 besar melihat pemandangan ini, terjadilah keributan yang dipenuhi dengan ketakutan. Terbukti, bersama dengan Raja jahat surgawi yang membuka mata ke-9-nya, dia mendapatkan keuntungan. Saat Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri mundur, Raja jahat surgawi tersenyum saat aliran hitam menjadi mirip dengan ular yang menyelimuti tubuh yang terakhir. Melihat mereka berlima, dia berkata, sepertinya taktikmu yang mengandalkan angka mulai tidak berguna. Semua orang bisa tahu dari konfrontasi sebelumnya bahwa dia lebih unggul. Raja jahat surgawi dalam kondisi mata ke-9-nya terlalu menakutkan. Tuan-tuan, kalian bisa dianggap sebagai talenta untuk bisa sampai sejauh ini. Jika kalian bersedia tunduk kepada saya,
saya dapat menjamin keselamatan teman dan kerabat Anda. Raja jahat surgawi memandang Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Menghadapi upaya perekrutan Raja jahat surgawi, mereka berlima tersenyum. Sepertinya kamu cukup percaya diri tentang kemenanganmu. Kaisar Api menyipitkan matanya saat ekspresinya menjadi tenang dan menghela nafas. Karena itu masalahnya, maka biarkan kami bertiga memiliki pengalaman mata kesembilanmu. Raungan Kaisar Api dipenuhi dengan niat membunuh saat menyebar. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, dan Kaisar Api yang menyala-nyala di sekitarnya segera menarik kembali ke dalam tubuhnya. Tetapi pada saat ini, tubuhnya terbakar, seolah-olah itu mirip dengan kuali. Setelah dia perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya, seluruh tubuhnya tampak seperti kuali, seolah-olah ada sesuatu yang menyeduh di dalam. Sesaat kemudian, sebuah kedipan muncul di telapak tangannya yang dengan cepat tumbuh menjadi teratai yang mempesona. Teratai diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dan setiap rune adalah unik. Masing-masing dari mereka mewakili esens flame yang berbeda. Saat teratai mekar, tidak ada fluktuasi energi spiritual yang meresap darinya. Tetapi semua orang bisa melihat sosok yang menyala-nyala di dalam teratai. Sosok itu mengenakan mahkota kaisar dan dia diselimuti jubah berapi-api yang mirip dengan Kaisar Api dengan prestise yang tampak seperti dewa. Ketika sosok itu lahir di Lotus, semua orang di dunia 1000 besar bisa merasakan suhu di sekitarnya mulai meningkat pada saat ini. Jelas, langkah dari Kaisar Api ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan bagi mereka. Sementara Kaisar Api sedang membuat langkahnya, leluhur bela diri juga bergerak. Simbol kuno mulai beredar di sekelilingnya dengan masing-masing mewakili elemen yang berbeda. Pada akhirnya, leluhur bela diri menarik kembali tangannya dan 8 simbol leluhur muncul di telapak tangannya, memancarkan tekanan misterius. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen tahu bahwa Kaisar Api dan leluhur bela diri telah mengeluarkan gerakan terkuat mereka. Karena itu masalahnya, maka dia juga tidak bisa menahan diri. Kekal. Sebuah suara samar terdengar dari mulut Mu Chen. Cahaya abadi meledak dari tubuhnya dan jatuh ke tangannya. Cahaya, rohani, seiring dengan kata-katanya, tubuh klonnya juga bergetar dan 2 sinar ditembakkan sebelum mendarat di telapak tangannya. Mereka mewakili kekuatan tubuh cahaya tak berujung dan tubuh Sagero Agung. Kekuatan 3 benda surgawi primal berkumpul di telapak tangan Mu Chen, dan saat dia perlahan menutup tangannya, sebuah rune kuno mulai menyebar di punggung tangannya. Senyum Raja Jahat Surgawi membeku dengan ekspresi muram. Dia merasa terancam saat ini. Mengangkat kepalanya, suara Kaisar Api bergema. Ini adalah teknik yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya menggunakannya. Hari ini, izinkan saya menggunakannya untuk menimbang mata ke-9 Anda. Aku akan menyebut teknik ini, Godly Flame. Seiring dengan suaranya, teratai itu membubung ke langit dan seluruh dunia 1000 besar langsung mulai berkobar. Leluhur bela diri juga mengangkat tangannya dengan dunia berbintang di telapak tangannya. Itu adalah perpaduan sempurna antara berbagai kekuatan. Saya akan menyebut langkah ini, alam semesta besar. Menjentikkan jarinya, dunia berbintang membubung ke langit juga. Saat tangan Mu Chen secara bertahap menyebar, manik-manik kecil muncul dari telapak tangannya yang meresap dengan fluktuasi utama. Karena ini berasal dari primal, maka saya akan menyebutnya pelet primal. Seketika, api, langit berbintang, dan manik-manik melonjak ke dalam dan terbang ke arah Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, menghadapi serangan terkuat dari Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, bahkan wajah Raja Jahat Surgawi berubah. Dia bisa merasakan aura kematian dari ketiga jurus itu. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia meremehkan mereka bertiga. Api, alam semesta, dan pelet terbentuk menjadi segitiga yang terbang menuju Raja Jahat Surgawi. Meskipun mereka tidak terbang terlalu cepat, ditentukan bahwa mereka akan mendarat di musuh, seolah-olah sudah ditakdirkan. Di jalan mereka, tidak ada fluktuasi atau keributan. Tapi pemandangan tenang inilah yang menyebabkan wajah Raja Jahat Surgawi berubah sekali dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Jelas, dia tidak menyangka mereka bertiga akan mencapai level ini. Setelah Mu Chen melakukan gerakannya, wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, dia dengan cepat pulih karena dia memiliki tubuh cahaya tak berujung,
yang dapat memberinya aliran energi spiritual yang tak ada habisnya untuk pulih. Jadi bahkan jika dia melakukan gerakan yang begitu kuat, dia bisa pulih dengan cepat. Semua orang menyaksikan 3 serangan terbang menuju Raja Jahat Surgawi. Setelah merenungkan singkat, Mu Chen tiba-tiba menginjak kakinya dan celah spasial besar terbuka. Sebuah dunia samar-samar muncul melalui celah. Itu adalah pesawat bawah yang hancur, tanpa kehidupan. Retakan itu mirip dengan mulut besar saat melahap Mu Chen, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan Raja Jahat Surgawi. Mu Chen tahu bahwa jika kekuatan penghancur menyebar, tidak hanya benua iblis roh akan dihancurkan, bahkan benua di sekitarnya akan menjadi abu. Menghadapi lapisan bawah plane, Raja Jahat Surgawi hanya meliriknya, tetapi tidak terganggu. Itu karena pasukan klan Vienne-nya ada di sana, dan untuk menghindari menyeret pasukannya, bertarung di pesawat bawah itu bagus. Dengan demikian, Mu Chen, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan Raja Jahat Surgawi jatuh ke alam bawah, tetapi pemandangan di dalamnya masih diproyeksikan. Semua orang melihat ke arah Raja Jahat Surgawi, di mana 3 serangan terbang. Wajah Raja Jahat Surgawi menegang saat dia melihat ketiga serangan itu, kemudian tangannya perlahan menyatu. Aura iblis mengamuk di belakangnya dan membentuk teratai iblis di bawah kakinya. Pada saat ini, Raja Jahat Surgawi tidak berekspresi saat pancaran sinar iblis melonjak di sekelilingnya. Dia mirip dengan Buddha iblis dengan musik yang menyeramkan bergema. 9 mata pada tubuh Raja Jahat Surgawi secara bertahap ditutup dengan 9 lampu hitam mulai beredar dari tubuhnya sebelum fokus pada lidahnya. Seluruh lidahnya mulai menghitam, yang terlihat sangat aneh. Pada saat ini, 3 serangan datang. Sosok yang menyala itu menebas dengan untaian yang meninggalkan tebasan di seluruh dunia. Saat suhu di plane bawah ini melonjak, bumi mulai mencair. Melihat sosok yang menyala itu, suara Raja Jahat Surgawi bergema. Mata ke-9, kutukan penghancur dunia. Mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, Mo. Saat musik iblis berubah menjadi kutukan, itu melompat keluar dari Raja Jahat Surgawi, berisi kekuatan dan kehancuran jahat yang tak terbatas. Itu seperti iblis jahat yang bisa melahap langit dan bumi. Saat catatan iblis bentrok dengan sosok api, itu tidak membuat keributan besar, tetapi semua gelombang suara dihancurkan di bawah gelombang kejut itu. Semua orang menyaksikan saat pesawat bawah dengan cepat runtuh. Pada saat ini, alam semesta yang dipenuhi dengan kedalaman runtuh. Jika terkena, bahkan seseorang di tingkat Raja Jahat Surgawi akan terluka parah. Oleh karena itu, dia membuka mulutnya dan meludahkan kutukan iblis lainnya. Saat catatan itu terbang, itu berbenturan dengan alam semesta. Setelah 2 catatan iblis bentrok dengan sosok dan alam semesta yang menyala, Raja Jahat Surgawi melihat pelet dan meludahkan catatan lain yang terbang keluar. Merasakan catatan iblis, pelet itu sedikit menyilaukan sebelum meledak dengan cahaya yang berbenturan dengan catatan iblis untuk melawannya. Pada saat yang sama, cahaya kuno lain terbang keluar dari pelet yang melesat ke arah Raja Jahat Surgawi. Pelet primal berisi kekuatan 3 benda surgawi primal. Pertama, ia menggunakan kekuatan tubuh cahaya tak berujung untuk bertahan, saat menggunakan tubuh abadi primordial untuk melancarkan serangan sebelum menggunakan tubuh petapa roh agung sebagai dukungan untuk menyediakan pasokan energi spiritual yang tak ada habisnya. Jadi ketika Raja Jahat Surgawi melihat sinar itu, matanya menjadi dingin. Dia tidak punya pilihan selain meludahkan nada iblis lain untuk berbenturan dengan balok itu. Saat serangan kuat berbenturan di lower plane, semua orang bisa merasakan fluktuasi destruktif yang menyebabkan lower plane terus-menerus runtuh. Sebanyak 9 kutukan iblis terbang keluar dan berbenturan dengan sosok yang menyala, alam semesta, dan pelet primal. Riak besar terus menyebar dan menghancurkan ruang sebelum membentuk badai spasial yang menyelimuti seluruh pesawat bawah. Di benua setan roh dan dunia 1000 besar, semua orang dengan gugup melihat ke arah bidang bawah di layar, tetapi badai spasial telah menghalangi pandangan mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat menembus badai, mereka masih tidak berani mengalihkan pandangan mereka. Itu karena mereka tahu bahwa nasib mereka terpengaruh, terlepas dari hasilnya. Saat badai mulai mereda, pandangan semua orang diarahkan saat pemandangan di alam bawah berangsur-angsur menjadi cerah. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam.
Benua di dataran bawah semuanya telah menjadi abu. Seluruh pesawat bawah kosong tanpa apa-apa. Tapi di langit, 6 siluet berdiri dalam konfrontasi. Secara alami, seluruh pesawat bawah telah dihancurkan oleh tangan mereka. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan destruktif, tetapi mereka segera melihat ke arah Raja Jahat Surgawi. Yang terakhir berdiri di atas teratai iblis dengan 9 kutukan iblis yang berputar di sekelilingnya. Sebelum Raja Jahat Surgawi, sosok api berangsur-angsur menjadi lebih redup sebelum menghilang. Adapun alam semesta, itu hancur bersama dengan pelet utama. Ketika semua orang dari dunia 1000 besar menyaksikan adegan ini, rasa dingin muncul di hati mereka. Mungkinkah bahkan serangan terkuat Lord Mu, Flame Emperor, dan Martial Ancestor tidak dapat mengalahkan Raja Jahat Surgawi? Jika itu masalahnya, bagaimana mereka bisa menjadi ancaman bagi yang terakhir? Di sisi lain, kegembiraan muncul di wajah klan Fin. Tetapi ketika beberapa orang khawatir sementara beberapa orang bersuka cita, suara halus bergema dari alam bawah dan semua orang melihat retakan pada 9 nada iblis yang ada di sekitar Raja Jahat Surgawi sebelum mereka hancur. Tubuh Raja Jahat Surgawi juga bergetar dan teratai iblis di bawah kakinya menyala saat darah hitam keluar dari bibirnya. Seluruh dunia terdiam saat kegembiraan di wajah klan Fin membeku karena terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Raja Jahat Surgawi yang tak terkalahkan di hati mereka akan terluka. Dunia 1000 besar juga terperangkap dalam keheningan. Semua orang memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Raja Jahat Surgawi telah terluka. Wajah Raja Jahat Surgawi muram saat dia menyeka darah dari sudut bibirnya, sebelum dia dengan acuh berkata, "Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa aku akan terluka oleh tangan kalian bertiga." Dia sudah menggunakan jurus terkuatnya sebelumnya, tapi dia masih meremehkan mereka bertiga. Meskipun dia berhasil menahan serangan itu harus mengorbankan beberapa luka. Meskipun luka-luka ini bukan apa-apa baginya, mereka membuktikan bahwa mereka bertiga bisa melukainya. Sikapnya yang tak terkalahkan dihancurkan. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka memiliki kegembiraan di wajah mereka. Mereka juga memiliki harga diri, jadi mereka secara alami tidak akan merasa senang untuk menimbulkan luka yang dapat diabaikan seperti itu pada Raja Jahat Surgawi. Kami bertiga diharuskan untuk sedikit melukaimu, Kaisar Api tersenyum. Raja Jahat Surgawi, kamu benar-benar pantas mendapatkan ketenaranmu. Leluhur bela diri juga melihat Raja Jahat Surgawi. Meskipun mereka tidak memiliki pendirian yang sama, dia merasa hormat pada lawan yang begitu kuat. Oleh karena itu, dia berkata, tapi sepertinya ambisimu untuk menghancurkan dunia 1000 besarku telah berakhir dengan kegagalan. Melalui konfrontasi sebelumnya, mereka membuktikan bahwa mereka bisa bertarung dengan Raja Jahat Surgawi. Meskipun mereka tidak berhasil menang, Raja Jahat Surgawi juga tidak menghancurkan mereka. Klan Fin mengandalkan Raja Jahat Surgawi untuk memerintah dunia 1000 besar, dan dengan Raja Jahat Surgawi yang dikendalikan oleh mereka, klan Fin tidak akan mampu menghancurkan dunia 1000 besar. Oleh karena itu, kedua belah pihak hanya bisa menahan satu sama lain dalam permainan kelelahan. Saat cahaya beredar di mata Mu Chen, dia berkata, tapi seiring berjalannya waktu, kentunganmu itu akan menjadi lebih lemah. Memang, dunia 1000 besar akan membayar harga yang mahal jika mereka melibatkan klan Fin dalam pertempuran panjang, tapi setidaknya bisa memberi mereka waktu. Hanya dalam beberapa dekade, Kaisar Api dan leluhur bela diri akan dapat meninggalkan seluruh nama mereka di papan cakrawala. Pada saat itu, hanya satu dari mereka yang bisa mengalahkan Raja Jahat Surgawi. Jadi Raja Jahat Surgawi telah jatuh ke posisi yang canggung tanpa dia sadari. Dia dihentikan oleh Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Jika dia tidak bisa menghancurkan kebuntuan ini, itu akan memberi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Raja Jahat Surgawi tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi tatapannya mulai berubah dalam. Raja Jahat Surgawi, tinggalkan dunia 1000 besar dan kembali ke tempat asalmu. Dunia 1000 hebat bukanlah tempat bagimu untuk ternoda, kata Mu Chen. Setelah mata Raja Jahat Surgawi berkedip, senyum yang tidak biasa muncul saat dia melihat mereka bertiga. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa 1000 besar dunia kecil akan dapat memaksa saya, Raja Jahat Surgawi ke dalam posisi yang menyedihkan.
Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Tapi apakah kalian benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membalikkan situasi?" Tiba-tiba, mata Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri menyipit. Menatap mereka bertiga, Raja Jahat Surgawi melanjutkan, "Apa yang saya katakan sebelumnya masih efektif. Selama Anda bertiga bersedia tunduk kepada saya dapat menjamin keselamatan kerabat dan teman Anda. Ini adalah rekrutmen terakhir saya, dan saya harap kalian dapat menangkap kesempatan ini." Saat wajah Kaisar Api berangsur-angsur berubah muram, dia berkata, "Tidak perlu kata-kata seperti itu. Paling-paling, kita hanya akan membayar dengan nyawa kita. Keluarkan sarana apapun yang masih Anda miliki." Tubuh Mu Chen dan Martial Ancestor menegang dengan energi spiritual melonjak di sekitar mereka saat mereka melihat Raja Jahat Surgawi. Dengan kekuatan yang terakhir, dia secara alami harus memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata itu. Tetapi mereka tidak tahu kekuatan lain apa yang dimiliki Raja Jahat Surgawi ketika dia telah mencapai puncaknya, keadaan bermata ke-9. Setelah menggosok matanya, Raja Jahat Surgawi menyipitkan matanya. "Metode ini akan menghabiskan banyak biaya untukku, tetapi sepertinya aku harus menggunakannya." Saat dia berbicara, dia tersenyum, "Tapi tidak apa-apa, selama saya bisa mengambil dunia 1000 besar, harga berapapun sepadan." Dia mengulurkan jarinya, lalu meletakkannya di mulutnya dan menggigitnya. Saat darah hitam keluar dari jarinya, dia menggeseknya di kelima matanya sebelum bergerak ke bawah dalam garis ke telapak tangan, jantung, dan angkatan lautnya. Pada saat ini, 9 mata dihubungkan bersama oleh garis darah hitam dan membentuk pemandangan yang aneh. Setelah melakukan ini, tangan Raja Jahat Surgawi bergabung dan membentuk keterampilan aneh dengan senyum gila muncul di bibirnya. "Saya harap kalian tidak akan takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya." Pengorbanan iblis, 9 mata. Pada saat ini, 9 mata mulai berkobar dengan api iblis, bersama dengan jeritan memekakkan telinga yang bergema dari Raja Jahat Surgawi. "Hahaha, pengorbanan," 9 mata jahat dengan cepat menyala sebelum mereka menjadi abu. Pada saat ini, Raja Jahat Surgawi kehilangan semua matanya. Bahkan kedua matanya yang normal, semuanya diganti dengan lubang yang terlihat sangat menakutkan. Namun, 9 sinar hitam melintasi kulitnya sebelum berkumpul ke arah alisnya. Di lokasi itu, kulitnya tercabik-cabik dan wajah Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri berubah drastis ketika mereka melihat mata jahat yang bisa mengubah siapapun menjadi iblis perlahan muncul. Pada saat ini, suara dingin Raja Jahat Surgawi bergema, "Ini kartu trufku, mengorbankan 9 mata untuk membentuk mata ke-10. Terima kasih telah menonton."